pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega beberapa hari kemarin yang berlangsung beberapa jam. Pertemuan ini tentu bukan pertemuan biasa-biasa saja, bukan pertemuan sekedar ngopi, makan goreng pisang atau apalah, tetapi pertemuan ini tentu pertemuan yang sangat penting. Saya melihat di sana ada harapan, ada tujuan, ada niat, ada persepsi, ada visi yang ingin disamakan antara Bu Mega dan Pak Jokowi terkait pemilu 2024, terutama dengan Pilpres. Karena Pilpres ini akan sangat menentukan masa depan bangsa, masa depan pemerintahan ke depan, dan masa depan apa yang sudah dibangun oleh PDIP bersama Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Ini akan menjadi sangat penting. Kalau kita melihat Pak Jokowi dan Bu Mega, dua-duanya punya telunjuk yang sangat kuat powernya menentukan siapa pemenang pemilu pada 2024 nanti. Maka tentu dua orang ini, dua tokoh ini tidak boleh berseberangan. Pak Jokowi sebagai kader PDIP, saya yakini bahwa beliau akan menyampaikan niat-niat baiknya kepada Bu Mega. Demikian juga Bu Mega akan sangat menghormati Pak Jokowi meskipun kadernya, tetapi beliau adalah Presiden Indonesia. Pertanyaannya, siapa sebetulnya yang didukung oleh kedua tokoh ini? Kalau kita melihat belakangan ini Pak Jokowi sering membawa Pak Prabowo ke lapangan, membawa juga Mas Ganjar ke lapangan. Benarkah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar atau mendukung Mas Ganjar berpasangan dengan Prabowo? Tidak ada yang tahu. Bisa saja ini hanya drama, bisa saja hanya gimmick yang kita tidak tahu ujungnya akan kemana. Ya, kita hanya bisa berasumsi, menduga-duga. Nah, PDIP dengan Bu Mega yang sangat menentukan bahwa satu-satunya orang yang berhak menentukan capres PDIP adalah ketua umumnya, yaitu Bu Mega. Siapa sebetulnya tokoh yang didukung oleh Bu Mega saat ini? Kita belum pernah mendengar satu kali pun Bu Mega bicara tentang siapa yang akan didukung. Bahkan memberi isyarat pun sama sekali tidak ada. Saya juga bertanya-tanya, andaikan memang Pak Prabowo yang akan didukung oleh Pak Jokowi dan PDIP, mengapa sampai saat ini PDIP belum juga pernah bertemu secara resmi dengan Gerindra untuk mencoba menjajaki koalisi, menjajaki rencana bersama di dalam menghadapi pemilu 2024 nanti? Atau benarkah Bu Mega dan PDIP akan menunjuk Mas Ganjar yang elektabilitasnya di berbagai lembaga survei sangat tinggi? Tidak ada yang tahu. Kita melihat beberapa waktu lalu juga Mas Ganjar pernah dibatasi pergerakannya, tetapi belakangan Mas Ganjar juga pergerakannya bebas, bahkan menghadiri acara partai lain sudah tidak dipersalahkan. Apakah itu sebuah sinyal yang diberikan PDIP bahwa Mas Ganjar boleh melakukan gerakan politik di partai lain? Kita tidak tahu. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah sekarang ini sebetulnya mau kemana arahnya. Kalau kita melihat gerakan politik Anies Baswedan yang selalu riuh dengan segala macam acara yang dia buat dan para pendukungnya memang terlihat sangat settingan dan tidak natural. Tapi Anies Baswedan ini akan menjadi ancaman bagi kelompok nasionalis. Ya, saya harus menyebut ancaman bagi kelompok nasionalis. Kenapa? Karena Anies Baswedan sudah terang-terangan bicara tentang politik identitas yang tak terhindarkan segala macam, dan pendukungnya juga para penikmat politik identitas. Ini ancaman bagi demokrasi dan ancaman bagi kedaulatan bangsa kita ke depan terkait dengan demokrasi yang kita junjung tinggi dan kebinekaan yang kita junjung tinggi. Ini ancaman, sekali lagi saya sebut ancaman bagi kepentingan nasional kita. Nah, sekarang kalau kelompok nasional nanti akan pecah, kelompok nasionalis terpisah-pisah dalam pemilu, ya mungkin saja kelompok Anies Baswedan ini akan memenangkan pertarungan, meskipun sangat sulit ya, tetapi segala kemungkinan bisa sangat terjadi. Disitulah saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat negeri ini yang masih cinta, untuk tetap melihat Indonesia yang berpancasila, supaya kita mendorong elit-elit politik kita, menyampaikan harapan kita kepada Presiden Jokowi, kepada Bu Mega, kepada Pak Prabowo, dan tokoh-tokoh nasionalis lain. Di sana ada Pak Hendro Priyono, ada Pak Luhut, ada banyak tokoh, ada Pak Airlangga Hartarto, ada Pak Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, semua agar bersatu menghadirkan satu sosok calon, satu pasang saja untuk memenangkan kontestasi Pilpres ini, agar program Indonesia menjadi Indonesia Maju ke depan bisa terwujud, dan setidaknya Indonesia terhindar dari perpecahan yang lebih besar menghadapi kelompok-kelompok intoleran. Sahabat, kira-kira Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak Prabowo akankah duduk bersama dalam waktu dekat, menyatukan persepsi, menyamakan tujuan, dan mencalonkan satu nasionalis tulen untuk menjaga Indonesia? Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.